Saat ini, perusahaan dan pelaku bisnis merubah cara mencapai misi untuk memenuhi permintaan pasar dengan menggunakan teknologi, mengintegrasikan data, dan menciptakan sistem informasi andal yang disebut dengan digital transformation. Digital transformation menuntut adanya integrasi dari berbagai perangkat, berbagai teknologi, dan berbagai servis ke dalam satu sistem terintegrasi yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Digital transformation meningkatkan penggunaan teknologi seluler, sosial media, dan konektivitas antar jaringan yang membuat risiko kejahatan cyber atau cybercrime semakin meningkat. Cybercrime berevolusi dari sekedar mencoba menerobos sebuah situs di waktu senggang menjadi sebuah organisasi kriminal profesional online yang dapat meruntuhkan sistem yang kita anggap secure atau aman dalam sekejap jika kita acuh terhadap bahaya cybercrime. Menurut laporan Forbes dan BMC di tahun 2017, kerugian yang ditimbulkan cybercrime jenis data breach adalah sekitar 4 juta dolar dan dilanjutkan dengan kerusakan reputasi yang berdampak besar pada citra perusahaan. Dalam laporan Gartner pada tahun 2020, diperkirakan pengeluaran keamanan cyber atau cyber security mencapai 113 miliar dolar di seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa cybercrime dan cyber security dipandang serius di mata dunia. Lalu, bagaimana dengan cybercrime di Indonesia? Setiap tahunnya, kasus serupa dengan dampak yang jauh lebih buruk juga sangat mungkin terjadi di perusahaan kita jika kita tidak peduli dengan cyber security. Titik terlemah dalam rantai pertahanan dan keamanan cyber adalah manusia atau karyawan. Salah satu penyebab terjadinya cybercrime adalah kurangnya kepedulian perusahaan terhadap tingkat kepekaan karyawan mengenai cyber security di lingkungan kerja. Menurut sebuah riset, cybercrime yang paling sering terjadi adalah serangan email phishing, di mana lebih dari 80% serangan cyber adalah serangan email phishing. Dan hampir setiap 39 detik muncul serangan email phishing baru. Jalan masuk serangan email phishing adalah manusia atau karyawan. Karyawan yang tidak peka terhadap cyber security akan mudah terjebak untuk memberikan data rahasia, hingga mungkin dapat merugikan perusahaan. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan agar perusahaan tetap aman dari serangan cyber, terutama pada aspek manusia atau karyawan? Salah satu kontrol terpentingnya adalah dengan terus meningkatkan security awareness atau kesadaran akan keamanan cyber pada seluruh karyawan melalui serangkaian kampanye dan penyebaran informasi. Tidak lupa setelahnya kita juga perlu mengukur tingkat awareness atau tingkat kesadaran karyawan di perusahaan agar kita dapat mengetahui perubahan dan pengaruh dari kampanye security awareness yang sudah dilaksanakan. Salah satu cara mengukur tingkat awareness atau tingkat kesadaran karyawan perusahaan terhadap keamanan cyber adalah dengan melakukan simulasi email phishing. Simulasi email phishing adalah sebuah kegiatan pengiriman email phishing terkendali yang bertujuan untuk mengetahui respon dan tindakan karyawan terhadap sebuah serangan keamanan cyber. Secara umum, proses pada kegiatan simulasi ini terdiri dari 1. Perencanaan dan penentuan ruang lingkup simulasi. 2. Desain dan pembuatan email serta web phishing. 3. Pengiriman email phishing kepada target karyawan yang telah ditentukan. 4. Perekaman respon karyawan terhadap email phishing. 5. Analisis dan pelaporan hasil pelaksanaan simulasi. Kegiatan kampanye dan pengukuran security awareness ini tentu saja perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui sebuah siklus. Pengukuran, analisis, edukasi. Serangkaian siklus tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengukur tingkat awareness atau tingkat kesadaran karyawan perusahaan akan keamanan cyber sehingga perusahaan dapat melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai dengan tingkat awareness karyawan perusahaan. Pada akhirnya, pemahaman dan kesadaran cyber security karyawan akan tetap terjaga, sehingga mendukung penguatan keamanan cyber perusahaan. Oke then, stay safe and secure.